Halo, saya Samsul Nur, pengembang teknologi pembelajaran dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita akan membahas bagaimana mengoptimalkan Google Form untuk pelaksanaan ujian online. Saksikan videonya. Di masa pandemi ini, penggunaan Google Form dalam pelaksanaan ujian secara online marak dilakukan. Tapi terkadang ada sedikit kekhawatiran apakah hasil ujian online tersebut benar-benar murni. Karena sebagaimana kita ketahui bersama, fitur-fitur bawaan dari Google Form tidaklah selengkap sebagaimana sistem pengujian online yang biasa digunakan seperti UNBK ataupun exam dan lain-lain. Namun, kekurangan tersebut bisa kita minimalisir dengan menambahkan fitur add-on Proctor namanya. Nah, di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana menginstal dan mengkonfigurasikan Auto Proctor ke dalam Google Form. Oke, kita mulai dengan membuka browser kita. Kemudian kita masuk ke aplikasi Google Form. Di sini saya akan menggunakan file soal yang sudah ada. Jadi saya tidak lagi membuat soal dari awal, tapi menggunakan file soal yang sudah dibuat sebelumnya. Ini contohnya. Buka filenya. Oke. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah kita menginstal add-on yang namanya Auto Proctor. Masuk ke menu konfigurasi, pilih add-on. Nah, di sini ketikkan Auto Proctor. Nah, sedikit saya terangkan, Auto Proctor ini berfungsi sebagai proktor atau pengawas, di mana dengan aplikasi ini, dengan add-on ini, kita bisa merekam aktivitas yang dilakukan oleh peserta ujian. Mulai dari suaranya, kemudian apa-apa yang mereka lakukan, itu semua bisa termonitor melalui mikrofon dan webcam peserta yang harus diaktifkan. Oke, kita buka Auto Proctor-nya, kemudian klik install. Lanjutkan. Oke. Izinkan. Selesai. Auto Proctor sudah sukses terinstall di akun Google kita. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakannya? Nah, untuk menggunakan add-on Auto Proctor yang sudah terinstall tadi, kita menuju ke menu add-on, kemudian klik Auto Proctor.
kemudian klik setting. Nah, di autoproctor ini selain fasilitas proctor atau fasilitas pengawas, juga ada fasilitas timer, di mana kita bisa mengatur waktu ujian. Jadi kapan ujian itu dilaksanakan, berapa menit, itu bisa juga kita atur di autoproctor ini. Contohnya seperti ini, timer, start date, misalnya kita buat hari ini, 1 Oktober, start time, misalnya dimulai dari pukul 16.40 dan berakhir hari ini pukul 18.00. Kemudian ketika waktu habis, kita bisa men-set auto close test, update setting. Oke. Nah, fitur berikutnya adalah proctor atau pengawas. Nah, di opsi proctor ini kita bisa men-track atau memonitor tab switch atau perpindahan tab. Jadi apakah peserta ujian membuka sesuatu yang lain di komputernya? Nah, itu akan termonitor di sini. Kemudian kamera, jika kita centang ini, kita akan merekam aktivitas peserta ujian melalui kameranya. Kemudian yang berikutnya, mikrofon. Ketika ini kita aktifkan, nah, suara-suara yang tertangkap oleh mikrofon di komputer peserta itu akan terekam dan dikirimkan ke server sehingga bisa kita pantau dan kita evaluasi untuk mengetahui apakah peserta ini jujur apa tidak. Kemudian foto at random. Nah, ketika kita mengaktifkan fitur ini, selama proses ujian, peserta itu akan difoto secara random dan fotonya dikirimkan ke server. Nah, kemudian di option communication. Di option communication, kalau kita klik mengaktifkan me after the test, nah, ini semua data-data ini akan dikirimkan ke server dan bisa kita evaluasi kapan saja setelah proses ujian selesai. Nah, yang berikutnya, user during the test. Nah, kalau kita mengaktifkan fitur ini, nah, peserta ujian akan diinformasikan melalui Windows pop-up yang muncul di komputer peserta yang memperingatkan mereka kalau mereka diduga melakukan ketidakjujuran. Kalau ini semua sudah, kita tinggal klik update setting. Oke. Nah, kemudian link tes yang ada di sini, link tes inilah yang kita share ke peserta ujian. Nah, link tes ini kita bagikan ke peserta ujian, bukan link tes yang dari Google Form, bukan link tes yang dari Google Form.
Nah, nanti kita coba bagaimana autoproctor ini bekerja dari sisi peserta ujian. Nah, di sini saya akan mencoba mengakses link ujian tadi dengan menggunakan akun yang berbeda dengan posisi sebagai peserta ujian. Oke, kita sudah masuk, kemudian sign in with Google. Saya pakai akun saya yang ini. Ya. Nah, sekarang muncul video panduan bagaimana menggunakan autoproctor untuk peserta ujian. Kita lewati bagian ini. Kita pilih entire screen, share. Nah, untuk mengisi form ini ada harus login. Oke, login. Nomor peserta. Langsung. Ya. Oke, saya ada ya. Oke. 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 Ya, ya, Oke, sini masuk. Sini masuk. Oke. Nah, ketika kita sudah selesai, kita klik finish. Yes. Tes complete. Nah, sekarang kita akan melihat hasil ujian yang sudah dilakukan oleh peserta ujian tadi di sisi server di sisi kita. Nah, kita masuk ke add-on, autoproctor, kita klik result. Nah, di sini sudah muncul peserta ujian tadi, mengikuti ujian namanya Bang Long, mengikuti ujian pada tanggal 1 Oktober pukul 4:58. Setelah skornya 84. Nah, ini bisa kita klik. Nah, di sini terekam semua aktivitasnya. Random fotonya kelihatan. Kemudian noise detection ketika kita selesai. Nah, kedengaran. Proses perpindahan aplikasi terdeteksi, noise detection terdeteksi. Ya, lengkap ya. Mudah-mudahan dengan menambahkan fitur autoproctor ini, hasil ujian peserta dapat lebih terpercaya lah. Itulah tadi bagaimana penggunaan autoproctor pada Google Form untuk pelaksanaan ujian online. Semoga video tadi bermanfaat, dan jangan lupa ikuti terus video-video lainnya di channel ini. Sampai jumpa.